Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6 yang hebat, semangat, dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita IPAS kelas 6 bab 2. Cerita tentang Indonesia kita. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam perlawanan. Kira-kira perlawanan di Indonesia atau di Nusantara ada apa saja? Mari kita bahas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo kita belajar. Tahukah kamu, setelah kita belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa asing dan masa penjajahan, kini saatnya kita melihat bagaimana nenek moyang kita tidak tinggal diam. Rakyat Indonesia dari berbagai daerah bangkit melawan penjajah dengan berbagai cara. Tentunya perlawanan ini menunjukkan bahwa bangsa kita mempunyai semangat juang yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Mengapa rakyat Indonesia melawan? Tentu saja rakyat Indonesia tidak senang untuk dijajah. Ada banyak sekali alasan mengapa perlawanan muncul di mana-mana. Yang pertama, penderitaan akibat penjajahan. Rakyat dipaksa kerja rodi atau kerja paksa, kemudian tanam paksa, sehingga kekayaan alamnya dikuras. Hal ini tentu saja membuat rakyat hidup susah dan menderita. Yang kedua, kehilangan kemerdekaan. Bangsa asing menguasai tanah air dan mengatur kehidupan rakyat, padahal itu adalah hak bangsa Indonesia. Yang ketiga, adanya adu domba atau divide et impera. Penjajah sering memecah belah persatuan dan kesatuan antar kerajaan ataupun antar suku agar mudah dikuasai. Dan yang terakhir, ada penghinaan dan penindasan. Rakyat pribumi sering diperlakukan tidak adil dan direndahkan oleh penjajah. Ada banyak sekali bentuk-bentuk perlawanan terhadap penjajah. Perlawanan rakyat Indonesia tidak selalu sama. Ada yang mengangkat senjata, ada yang berjuang lewat pemikiran, dan ada juga yang berjuang di meja perundingan. Yang pertama, kita bahas perlawanan fisik bersama senjata. Jenis perlawanan yang paling umum kita dengar adalah perlawanan fisik bersama senjata. Rakyat berperang melawan penjajah dengan senjata, baik senjata tradisional seperti keris, tombak, bambu runcing, maupun senjata-senjata yang dirampas dari penjajah. Tentu saja perlawanan ini dipimpin oleh para raja, bangsawan, ataupun tokoh-tokoh agama. Ciri-ciri perlawanan fisik sebelum abad ke-20 yakni bersifat kedaerahan. Perlawanan hanya terjadi di satu daerah dan tidak terkoordinasi secara nasional. Yang kedua, tergantung pemimpin. Jika pemimpinnya gugur atau tertangkap, perlawanan cenderung melemah atau berhenti. Yang ketiga, kalah dalam persenjataan. Rakyat sering kalah karena senjata penjajah jauh lebih modern. Dan yang terakhir, rakyat mudah diadu domba atau politik divide et impera. Penjajah sering menggunakan taktik pecah belah. Contoh perlawanan fisik. Yang pertama adalah perlawanan Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa. Kemudian yang kedua, perlawanan Pattimura pada tahun 1817. Perlawanan Pattimura ini dipimpin langsung oleh Pattimura di Maluku. Yang ketiga, Perang Padri pada tahun 1803 sampai dengan 1838 yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Perang yang keempat adalah Perang Aceh pada tahun 1873 sampai dengan 1904 yang dipimpin oleh Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutia, dan
pahlawan-pahlawan lainnya di Aceh. Dan yang terakhir ada perlawanan Sisingamangaraja 12 pada tahun 1878 sampai dengan 1907. Perlawanan Sisingamangaraja dipimpin oleh Sisingamangaraja 12 di Tapanuli, Sumatera Utara. Kemudian kita lanjut ke perlawanan politik atau melalui organisasi. Memasuki pada abad ke-20, cara perlawanan berubah. Banyak pemuda terpelajar yang menyadari bahwa perlawanan fisik saja tidak cukup. Mereka mulai mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Perlawanan ini disebut perlawanan politik atau non-fisik. Ciri-ciri perlawanan politik atau organisasi yang pertama, bersifat nasional. Perjuangan ini tidak lagi hanya di satu daerah tertentu, akan tetapi melibatkan banyak daerah dan suku. Yang kedua, dipimpin oleh kaum terpelajar. Tokoh-tokohnya adalah para cendekiawan dan pemuda yang berpendidikan. Yang ketiga, menggunakan strategi modern. Melalui organisasi, rapat, surat kabar, pendidikan, dan perundingan. Yang keempat, memiliki tujuan yang jelas. Kemerdekaan Indonesia bukan lagi hanya untuk mempertahankan daerah atau kerajaan. Dan yang terakhir, munculnya rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air dan keinginan untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Contoh organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo pada tahun 1908, organisasi modern pertama yang memelopori kebangkitan nasional. Kemudian yang kedua ada Sarekat Islam atau 1912, organisasi dengan massa terbesar pada masanya. Yang ketiga ada Indische Partij pada tahun 1912, organisasi politik pertama yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia. Yang keempat ada Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, organisasi pelajar Indonesia di Belanda yang gigih menyuarakan kemerdekaan. Dan yang terakhir ada PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927, yang dipimpin langsung oleh Soekarno. Perlawanan yang terakhir yakni perlawanan diplomatik atau melalui perundingan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali menjajah. Selain perlawanan fisik, bangsa Indonesia juga melakukan perlawanan secara diplomatik, yaitu melalui perundingan di meja-meja konferensi internasional. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama, dilakukan setelah kemerdekaan. Tujuan utamanya tentu saja untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan. Yang kedua, melibatkan delegasi atau wakil bangsa. Tokoh-tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Yang ketiga, dilakukan di forum internasional melibatkan negara-negara lain sebagai mediator atau saksi dengan tujuan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto atau nyata dan de jure atau hukum, serta menegaskan kedaulatan. Contoh perundingan diplomatik yang pertama adalah perundingan Linggarjati pada tahun 1946. Indonesia dan Belanda bertemu di Linggarjati. Kemudian yang kedua, perjanjian Lenville pada tahun 1948. Perundingan ini di kapal perang Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949. Pada akhirnya menghasilkan pengakuan kedaulatan penuh Indonesia oleh Belanda. Pentingnya perlawanan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Rakyat Indonesia semakin sadar bahwa mereka adalah satu bangsa. Yang kedua, membangkitkan semangat persatuan, seperti perjuangan bersama melawan musuh yang sama. Dan yang terakhir, menunjukkan kegigihan bangsa. Bangsa Indonesia
adalah bangsa yang tidak akan menyerah pada penjajah. Kesimpulannya, kita harus bangga dengan semangat juang para pahlawan yang telah rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Mari berlatih. Yang pertama, coba sebutkan perbedaan utama antara perlawanan fisik sebelum abad ke-20 dengan perlawanan melalui organisasi politik. Yang kedua, menurutmu, mengapa perlawanan melalui organisasi dan diplomasi menjadi lebih efektif di kemudian hari dibandingkan perlawanan fisik atau menggunakan senjata saja? Dan yang terakhir, sebagai anak Indonesia masa kini, bagaimana cara kita mencontoh semangat perlawanan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.